Sambil meraung, mutiara di tangan sesepuh berubah lagi dan sepertinya bisa memantau setiap tempat di Laut Biru. Tiba-tiba, penatua klan Bihai tampaknya telah menemukan sesuatu, dengan senyum ganas di wajahnya. Selanjutnya, saatnya membiarkan anak-anak makan. Pada saat yang sama, gunung berapi Yangyan, tepatnya, gunung berapi saat ini telah mengering, bahkan batuan vulkanik telah dilubangi, hanya menyisakan lubang yang gelap dan dalam. Di mana kita akan berbaris selanjutnya? Penatua Suyu mengeluarkan gulungan peta bintang. Tetapi ini adalah peta suku Bihai puluhan ribu tahun yang lalu. Dan bahkan banyak situs keramat suku Bihai tidak dapat diakses oleh orang asing. Wei Ping masih memulihkan vitalitas dan darahnya. Untuk menerobos jalan api, ia telah bertindak ekstrim. Meskipun ia tidak akan kehilangan nyawanya, akan butuh waktu untuk memulihkan keadaan puncaknya. Namun, pada saat ini, Wei Ping tiba-tiba bergetar di seluruh penjuru. Tepatnya, ada puluhan ribu pemain kuat yang hadir, semuanya mengejutkan. Men Qianmei melayang di laut, tetapi diayun oleh gelombang udara yang mengerikan. Bahkan sosok ramping Qin Yichen terguncang, dan mata seperti pisau dipenuhi dengan kejutan. Apa ini? Banyak pria kuat melihat ke arah kedalaman Bihai ke arah tertentu. Ada raungan brutal dan ganas barusan. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah auman. Itu seperti semacam auman rendah yang mengerikan. Melalui laut sebagai medium, menyapu tak terhingga, haus darah, dan ganas. Sangat menakutkan. Men Qianmei berbisik dan gemetar, menyusut, dan memandang mereka bertiga dengan ketakutan. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Gerakan itu harus terkait dengan klan Bihai, dan klan Bihai adalah bandit yang dikalahkan. Setelah mereka melihat sebuah gerakan, mereka harus pergi dan menyelidiki dengan jelas. Namun, memikirkan fluktuasi mengerikan barusan, bahkan jika itu tidak datar, ragu-ragu. Pergi saja dan lihatlah, ini benar-benar tidak berhasil. Akankah kita mundur dulu? Suyu juga tertegun. Coba lihat. Puluhan ribu pusat kekuatan klan-klan memulai perjalanan lagi. Tapi raungan yang menakutkan dan kejam terus terdengar selama lalat. Bahkan Qin Yichen bisa merasakan bahwa ketika dia semakin dekat, gelombang laut menjadi lebih bergejolak. Meskipun arus bawah di laut tidak cukup untuk menarik Qin Yichen ke dalamnya, kengerian ada di sana. Mereka tidak tahu seberapa jauh geraman mengerikan itu dari. Tapi setidaknya, jangan pernah tutup. Ini juga alasan mengapa orang yang tidak setara menjadi semakin cemburu. Mata dewa mereka tidak menyadarinya. Tetapi fluktuasi ini dapat menghancurkan mereka. Tunggu. Fluktuasi seperti itu sepertinya sedang berenang. Wei Ping tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan tentara Wei yang segera berhenti. Qin Yichen juga memperhatikan bahwa sumber fluktuasi tampaknya telah berubah. Dan sekarang posisi berubah. Meski tidak langsung ke mereka. Tetapi juga secara diagonal maju. Apakah itu makhluk hidup? Lord of Star bergerak-gerak di tenggorokannya. Karena unta kurus itu lebih besar daripada seekor kuda. Bahkan jika suku Bihai berlumuran darah pada masa itu, patriark dan anggota suku terkuat terbunuh. Tetapi suku itu masih mempertahankan sedikit latar belakang. Dan pasukan mereka yang terdiri dari 1,8 juta suara sangat kuat. Tetapi tampaknya di Laut Biru yang tak berujung ini, bahkan ombak pun tidak bisa dibalik. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak mengatakan 1,8 juta, bahkan 180.000 terkuat. Kecepatan terbang di Laut Biru tidak lambat, dan Qin Yichen mencari fluktuasi yang mengerikan. Setelah beberapa hari mengejar mereka, ketakutan dan kewaspadaan di antara ekspresi mereka menjadi lebih intens. Karena mereka semakin dekat dengan auman. Tiba-tiba, Suyu tampaknya menyadari sesuatu, dan mengeluarkan cermin gosip untuk melihat ke depan. Dikatakan bahwa cermin gosip ini adalah harta Tao yang baik. Cahaya ilahi memantulkan sangat jauh, bahkan melampaui mata ilahi Qin Yichen. Bagaimanapun, tubuh bawaan Qin Yichen tidak dengan sengaja mempraktikkan keterampilan murid. Tetapi murid yang menggunakan pedang harus melampaui murid dari kebanyakan dewa. Qin Yichen dan mereka bertiga menatap cermin gosip, tapi pemandangan yang dipantulkan oleh mereka membuat mereka menghirup air laut, hanya merasa kedinginan. Ini, binatang buas dari klan Bihai. Bagaimana ini bisa terjadi? Sisa-sisa geng ini hampir musnah. Kenapa? Mereka masih menyimpan pembunuh seperti itu. Wei Ping tampak ketakutan, dan melihat bayangan hitam besar terpantul di cermin gosip. Bayangan hitam berkeliaran dengan cepat di laut dalam, dan sepertinya bahkan cermin gosip tidak bisa menahan tubuhnya yang menakutkan. Dalam bayangan hitam, banyak tentakel melonjak, dan bahkan di daerah laut yang dipantulkan oleh cermin gosip, laut berubah merah darah. Wei Ping gemetar, darah ini, apakah itu memburu saudara-saudara kita? Tentu saja ini omong kosong. Alih-alih memburu mereka, mungkinkah klan Bihai saling membunuh? Dia berharap begitu, tetapi bagaimana kebenaran bisa begitu indah? Aku tidak akan diburu oleh kekuatan klan Wei Yang. Manhuaku tidak semestinya begitu sial, kan? Istana Senyuku. Seolah-olah melihat penampilan tiga suku Wei Ping. Selama binatang pembantaian suku Bihai tidak dikejar oleh suku mereka,
mereka harus bersembunyi sejauh mungkin. Tapi Qin Yichen tertawa. Selama 3 klanmu beruntung, kaisar lain akan menghadapi bahaya. Jenderal Feng, akankah ada saudara kita yang dikejar oleh Beehive First Beast? Qin Yichen tidak tahu, tapi dia bahkan lebih penasaran, apa asal-usul Beehive First Beast ini. Setelah gelisah di tenggorokannya, Lord Starming dengan gemetar berkata, saya baru mendengar bahwa ketika klan Beehive dihancurkan, saya belum lahir. Dikatakan bahwa binatang Beehive sengit ini adalah senjata utama klan Beehive. Dapat dikatakan bahwa klan Beehive saat itu tidak berani mendominasi Tianhe, tetapi di Laut Biru, tidak ada yang bisa menyaingi. Klan Beehive berani bersaing untuk dunia. Beehive First Beast jelas adalah kartu truf besar klannya. Saat itu, angkatan laut dari semua ras menderita kerugian besar. Tapi seperti yang Wei Ping katakan, aku tidak berharap para penyintas Beehive hari ini memberi makan binatang buas seperti itu. Qin Yichen terkejut dan curiga, dan bisa dianggap oleh klannya sebagai kebanggaan dan dukungan untuk mendominasi Beehive. Maka binatang buas ini tidak mudah diprovokasi. Mereka berada secara diagonal di belakang Beehive First Beast, dan Beehive First Beast belum memburu mereka seperti ini. Tetapi Qin Yichen tidak tahu bahwa pada saat ini, ratusan ribu tokoh berlarian di depan Beehive First Beast. Datang. Desir-desir. Ada riak di laut dalam, tetapi sosok itu seperti ikan kecil dan udang dibandingkan dengan binatang raksasa. Meskipun binatang buas itu sangat besar, ia tidak canggung sama sekali. Setidaknya ia berenang di laut, jauh lebih baik daripada yang paling kuat. Banyak tentakel melonjak, menyebar di laut dalam sekejap. Dimanapun mereka lewat, aku melihat seorang kaisar iblis klan cahaya jahat terjerat oleh tentakel. Kemudian, ketika tentakel itu mengencang, ia dihancurkan menjadi 2 di pinggangnya. Bahkan, tentakel-tentakel itu kelihatannya lembut, tetapi pada kenyataannya tentakel-tentakel itu dapat secara langsung menembus jantung kaisar yang kuat, dan kemudian tentakel digulung kembali, dan sesosok mayat dimasukkan ke dalam mulut yang jelek tapi runcing.